Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah Azza. Pada hari ini kita akan mencoba memaparkan dan berbagi bagaimana cara dan solusi supaya jin tidak masuk lagi ke dalam tubuh manusia. Ikhwah fiddin rahimakumullah, barangkali sering kita jumpai ataupun kita dengar setiap seorang pasien setelah selesai diruqyah, maka jinnya datang kembali masuk ke dalam tubuh. Ikhwah fiddin rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana solusinya supaya jin itu tidak kembali lagi masuk ke dalam tubuh manusia setelah dan pasca diruqyah. Ikhwah fiddin rahimakumullah, terkadang memang setiap seseorang setelah melakukan ruqyah, baik dilakukan oleh peruqyah ataupun dengan cara ruqyah mandiri, maka setiap kali diruqyah dia merasakan badannya enteng dan ringan. Tetapi di satu sisi lain setelah diruqyah, dia merasa tubuhnya kembali seperti semula, atau merasa badannya berat kembali seperti semula, ataupun penyakitnya kembali seperti semula. Ikhwah fiddin rahimakumullah, paling tidak di sini ada 18 poin. Ya, bagaimana cara dan solusinya supaya jin itu tidak masuk kembali, supaya jin tidak kembali memasuki tubuh seseorang setelah diruqyah. Ikhwah fiddin rahimakumullah, adapun yang pertama adalah dengan cara memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Membenahi akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan kembali akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pelajari kembali tentang akidah kita. Kenali segala sesuatu hal yang menyerumuskan akidah kita, seperti khurafat, kemudian namanya tahayyul, kemudian yang namanya bid'ah. Hindari itu semua, karena itu akan merusak yang namanya akidah kita manusia. Adapun yang kedua adalah menjaga zikir harian kita, terutama zikir pagi dan petang. Ada buku sakunya. Kalau saya sendiri memakai apa yang disusun oleh Said Al-Khataniyah, itu yang saya pakai. Mungkin ada lagi yang lain, mungkin panduan zikir pagi dan petang. Ada juga yang memakai, di antara kita adalah yang disusun oleh Hasan Al-Banna dan sebagainya. Ya, terutama itu zikir pagi dan petangnya dijaga. Kemudian zikir masuk WC, doa-doa hariannya juga, seperti makan, kemudian masuk WC, bepergian, keluar rumah dan sebagainya. Ini juga harus dijaga. Kemudian yang ketiga, menjaga sholat jamaah di masjid, terutama bagi kaum laki-laki. Ya, diutamakan bagi kaum laki-laki. Ihfadillah yahfadhuka. Kalau kita menjaga segala sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah pun akan menjaga kita. Ya, Allah pun akan menjaga kita. Kalau kewajiban kita jaga kepada Allah, niscaya Allah pun akan menjaga kita. Kemudian yang keempat, menutup aurat dengan baik dan benar bagi para wanita. Menutup aurat dengan baik dan benar bagi kaum wanita. Ya, seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya kaum wanita lah yang paling banyak diganggu oleh syaitan.
yang diganggu oleh jin. Ya karena apa? Salah satu diantaranya ya membuka aurat. Nah, salah satu solusinya adalah supaya jin tidak datang lagi ke dalam tubuh seseorang, apalagi wanita, salah satunya dengan cara menutup auratnya dengan benar. Menutup auratnya dengan benar. Kemudian yang kelima, rajin menuntut ilmu di kajian-kajian yang digelar. Ya, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim. Ya, supaya apa? Supaya ya kita mendapat naungan dari Allah, mendapat naungan dari malaikat yang membentangkan sayapnya, yang memberikan ketenangan bagi mereka yang berada di majelis ilmu, bagi mereka yang duduk di majelis ilmu. Ikhwatiddin rahimakumullah. Adapun yang keenam adalah jalankan sunnah Rasulullah SAW semaksimal mungkin, apapun itu bentuknya. Ya, jalankan sunnah Rasulullah SAW semaksimal mungkin, apapun itu bentuknya. Ya, sekemampuan kita, sesanggupnya kita jalankan apapun itu bentuknya. Kemudian yang ketujuh, jauhi yang namanya riba. Terkadang kita ingin menjadikan diri kita cepat sembuh, tetapi terkadang kita masih bergelut yang namanya dengan ribawi. Bukankah Allah telah mengatakan wa halalul bai' wa harramar riba? Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, kita masih terjerembab, kita masih berkutat di dalam hal yang diharamkan oleh Allah, yang masih tersangkut, masih berkecimpung dalam dunia ribawi, sehingga kesembuhan itu, sehingga syaitan itu bisa kembali ke dalam tubuh kita. Ikhwatiddin rahimakumullah. Kemudian yang kedelapan adalah hendaklah rajin bersedekah. Ya, hendaklah rajin bersedekah baik kepada fakir dan miskin. Ya, kemudian juga kepada anak-anak yatim. Ikhwatiddin rahimakumullah. Kemudian yang ke-9, jangan malas mandi. Nah, ini biasanya orang yang diganggu jin, biasanya mereka mempunyai kebiasaan juga malas mandi. Ya, malas mandi karena memang ya syaitan tidak suka dengan hal-hal yang berbau bersih. Syaitan memang tidak suka dengan ya kebersihan, apalagi kesucian. Makanya orang yang menjaga wudhu, selalu menjaga wudhu, syaitan sangat-sangat tidak senang. Syaitan sungguh-sungguh tidak senang. Kemudian masuk ke 10, lakukanlah solat malam walaupun hanya 2 rakaat. Lakukan solat malam walaupun hanya 2 rakaat. Ya, walaupun hanya 2 rakaat. Ikhwatiddin rahimakumullah. Kemudian yang 11, jaga makan dan ubah pola makanan dengan pola makanan yang sehat dan bergizi. Ya, inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatasy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik, kata Allah, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi mengupayakan menjaga pola makan ya yang sehat lagi bergizi. Ya, banyak sekarang makanan halal tapi tidak bergizi. Nah, kita penuhi unsur-unsur ini, yakni makanan yang halal dan bergizi. Makanan yang baik kemudian mempunyai gizi. Ada juga makanan yang baik tetapi tidak mempunyai nilai gizi. Nah, sekarang kita penuhi kedua unsur ini, makanan yang baik dan juga bergizi. Kemudian satu lagi, jangan berlebih-lebihan. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan makan dan minum berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Sehingga kekenyangan, kenyang boleh tapi jangan kekenyangan. Ikhwatiddin rahimakumullah. Kemudian yang 12, biasakan puasa sunnah, terutama puasa Senin dan Kamis. Sekali lagi,
biasakan puasa sunnah, yakni puasa Senin dan Kamis. Kemudian yang ke-14, pilihlah teman yang bergaul yang baik akhlaknya. Ya, pilihlah teman dalam bergaul yang baik akhlaknya. Terkadang memang ada teman yang membawa kepada kebaikan, dan terkadang juga ada teman yang membawa kepada keburukan. Maka pilihlah teman yang membawa kita kepada kebaikan, yang bisa menasihati kita kepada kebaikan. Ya, karena kita mengetahui bahwasanya anta man ahbabta, engkau itu ya sesuai dengan orang yang kau cintai. Ketika kita mencintai orang-orang, berteman dengan orang-orang yang berilmu, sedikit banyaknya kita akan kecipratan ilmunya. Kalau kita bergaul dengan orang yang gemar berbuat maksiat, maka sedikit banyaknya kita kecipratan yang namanya keburukannya. Ikhwatiddin rahimakumullah. Kemudian yang ke-15 adalah jaga adab masuk kamar mandi. Jangan lupa baca doa dan masuk dengan kaki kiri. Ini adab memasuki kamar mandi. Juga tidak boleh bernyanyi di dalam kamar mandi, juga tidak boleh bersiul di dalam kamar mandi, dan juga tidak boleh berteriak-teriak di dalam kamar mandi. Ini adalah adab dan etika kita di dalam Islam. Kemudian yang ke-16 adalah menjaga 5 fitrah, terutama kuku tangan dan kaki, rambut ketiak dan kemaluan jangan dibiarkan panjang melebihi 40 hari. Ya, memotong kuku, kemudian memotong ya sebagian bulu yang telah kita sebutkan di atas, ya jangan sampai itu melebihi 40 hari, karena ini adalah fitrah kita manusia, harus dibersihkan, ya harus dibersihkan dan dipotong. Kemudian yang 17, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya, ridallah wa fi ridal walidain wa uququllah wa uququl walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kepada kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak kepada murkanya kedua orang tua. Usahakan mendapatkan ridho dari kepada orang tua kita. Minta doanya supaya cepat disembuhkan. Minta doanya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ke-18, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain dan mohonkan ampunan pada Allah untuk kesalahan sendiri dan juga kesalahan orang lain. Khuzil afwa wa'rid anil jahilin. Berilah maaf kepada sesama, kemudian berpalinglah dari kepada orang-orang yang jahil. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini adalah 18 cara, ya, solusi bagaimana supaya jin itu tidak masuk lagi kepada tubuh kita manusia, supaya jin tidak kembali masuk kepada tubuh kita. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, wabak serta bala. Ikhwatiddin rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.